Oke teman-teman Independent Training, kembali lagi di channel Independent Training dan kita masuk dalam playlist akuntansi forensik. Jadi seperti yang teman-teman sudah note sebelumnya, kita sudah memiliki playlist baru yang namanya akuntansi forensik. Ini adalah salah satu playlist baru karena memang kemarin sudah kita sebutkan bahwa ini lagi hype di prodi akuntansi, yaitu adalah akuntansi forensik. Sehingga kita memang merasa perlu untuk mempelajari, kita merasa memang perlu mengenhance kemampuan kita, skill kita untuk masuk ke dalam akuntansi forensik. Wow. Yang konten sebelumnya teman-teman bisa cek masih dalam pengantar akuntansi forensik, perbedaan akuntansi tradisional dengan akuntansi forensik dan auditing, letaknya di mana, dan kita juga sudah menekankan kemarin dalam konten yang lalu bahwa akuntansi forensik itu sifatnya adalah dokumen driven. Jadi dia tidak bisa bekerja, kita tidak bisa bekerja tanpa adanya dokumen yang dihasilkan dari proses akuntansi tradisional. Kemudian di konten yang lalu juga kita sudah membahas kurang lebih ada 11 skill yang diperlukan dan mungkin dibutuhkan secara bersamaan. Yang terakhir kita sudah membahas masuk ke dalam proses pengadaan, karena ini menjadi awal mulanya suatu project di mana potensi fraud bisa terjadi. Sekarang kita masuk ke dalam kecurangan pada laporan keuangan. Sebelum kita masuk, teman-teman seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Independent Training. Sekarang kita masuk ke dalam kecurangan pada laporan keuangan. Kalau saya boleh melihat flow-nya, sebetulnya teman-teman, sebelum kita bicara kecurangan pada laporan keuangan, sebetulnya kita ada satu sesi yang kita masuk, yaitu adalah bagaimana memahami laporan keuangan. Karena di konten yang kedua kali ini kita tiba-tiba membahas kecurangan pada laporan keuangan. Untuk teman-teman yang di prodi akuntansi, teman-teman yang kuliah accounting, mungkin ini menjadi tidak lagi totally baru karena beberapa akun dalam laporan keuangan seperti sales, revenue, aset itu sudah didengar di dalam mata kuliah lainnya. Ini tips untuk teman-teman yang non-accounting. Teman-teman boleh melihat playlist, nanti cek di atas, teman-teman boleh melihat playlist adanya pengantar akuntansi. Nah, di situ sudah disiapkan konten yang ringan untuk memahami, melihat lebih lanjut bagaimana sih laporan keuangan itu, apa saja sih struktur laporan keuangan, bisa dicek di sana. Sebelum kita membahas kejahatan di dalam, ataupun crime, ataupun fraud di dalam financial statement. Secara pengelompokan teman-teman, financial statement ada 3M di dalam melakukan fraud ataupun kecurangan. Kita sebut 3M karena yang pertama adalah manipulation, yang kedua adalah misrepresentation, dan yang ketiga adalah misapplication. Ketiga jenis dari financial reporting fraud ini, yang pertama manipulasi adalah bagaimana sebetulnya definisinya kalau kita melakukan penghilangan. Mohon maaf, kita melakukan perubahan, bukan penghilangan. Kita melakukan perubahan angka, kemudian kita melakukan secara sengaja untuk memindahkan akun yang tidak pada tempatnya. Itu masuk kepada manipulation. Jadi manipulation adalah kita melakukan perubahan angka, perubahan akun yang tidak pada tempatnya. So keywordnya untuk manipulation adalah perubahan. Angkanya ada, tapi salah. Akunnya ada, tapi tidak pada tempatnya. That is manipulation. Yang kedua adalah misrepresentation. In or intentional omission from the financial statement of event. Adanya penghilangan, penghapusan. Anda tidak mengungkapkan. Ya, that is misrepresentation. Anda melakukan omitted, Anda menghilangkan hal-hal yang perlu diungkapkan. That is misrepresentation, keywordnya adalah penghilangan. Kalau manipulation adalah perubahan. Yang terakhir adalah intentional misapplication of accounting principle. Anda melakukan metode penghitungan akuntansi yang sengaja untuk menguntungkan Anda, tapi ternyata salah. Misalkan di dalam metode penghitungan cadangan, di dalam cadangan untuk asuransi misalkan, ada beberapa metode, kemudian kita mengambil metode yang memang menguntungkan kita dan ternyata tidak pada tempatnya ataupun salah. Nah, itu adalah intentional misapplication. Atau misalkan Anda melakukan penghitungan persediaan, tapi juga Anda mengambil penghitungan yang tidak pada sesuai dengan jenis dari perusahaan Anda. Nah, itu adalah intentional misapplication, ataupun Anda sengaja untuk mengambil metode akuntansi yang tidak sesuai dengan jenis dari perusahaan Anda. Itu dia teman-teman 3M's of financial reporting fraud: manipulation, perubahan; misrepresentation, penghapusan, penghilangan; dan intentional misapplication. Anda sengaja mengambil metode akuntansi yang menguntungkan Anda dan ternyata salah. Nah, itu adalah 3 jenis kejahatan yang kita sebut dengan 3M's of financial reporting fraud. Sekarang kita masuk lagi teman-teman ke beberapa method, ya. Kurang lebih nanti kalau saya tidak salah ada 8, nanti coba kita rekap di akhir. Yang pertama adalah fictitious or overstated revenue and asset. Fictitious or overstated revenue and asset. Jadi 8 ini, ya, kurang lebih 8 ini adalah anak dari
pengelompokan yang 3 3M tadi. Yang pertama adalah Anda melakukan overstated ataupun fiksi dari revenue dan aset Anda. Overstated income dengan cara menghilangkan elemen yang mengurangi nilai revenue, misalkan return dan pembelian. Metode yang pertama, anak dari 3 3M tadi adalah fictitious or overstated revenue and asset. Di sini kita melakukan overstated income dengan cara menghilangkan elemen yang akan mengurangi nilai revenue, misalkan adanya return dan pembelian. Nah, jadi ada beberapa retur pengembalian barang yang tidak kita catat karena akan mengurangi nilai revenue dan ujung-ujungnya bottom line-nya akan mengurangi nilai laba. Jadi di sini kita akan menjaga nilai revenue tetap, barang-barang retur itu tidak dimasukkan. Kemudian kalaupun kita masuk ke dalam bill and hold transaction namanya. Anda dan saya sepakat untuk melakukan penjualan tapi barang kita sudah bisa merecognize adanya potensi revenue, tapi barang masih dikirim berbulan-bulan kemudian. So, lumayan Anda bisa mendelay menaikkan angka revenue dan Anda hold berbulan-bulan sampai dengan barangnya ternyata sampai. Ya, jadi Anda melakukan upscale, Anda melakukan overstated of revenue. So, ini adalah yang bisa dilakukan untuk overstated revenue. Yang pertama adalah Anda mencoba untuk menghilangkan si retur pembelian karena akan mengurangi nilai revenue Anda, ya kan? Yang kedua adalah Anda melakukan bill and hold transaction. Anda melakukan kesepakatan jual beli, tapi barangnya ternyata masih belum dikirim ya. Nah, itu adalah fictitious or overstated revenue and asset. Nah, metode yang kedua kita lihat adalah reduction of expenses and liabilities. Apa yang bisa dilakukan pengurangan expenses? Teman-teman ingat, melakukan pengurangan revenue, intinya berarti revenue-nya pada saat melakukan pengurangan expenses, berarti revenue-nya semakin tebal, ya, dagingnya semakin tebal. Makanya perusahaan cenderung mengurangi expenses supaya revenue-nya menjadi semakin tebal. Yang pertama kita bisa lakukan adalah improve the bottom line. Bottom line itu adalah si labanya, teman-teman, menggunakan reduction of expenses and liabilities untuk menutupi kerugian atau utang. Nah, jadi ada beberapa beban yang memang dikurangi, ada beberapa liabilities yang memang dikurangi supaya memberikan tampilan laporan keuangan dengan revenue yang tebal, ya, dengan revenue yang jauh lebih baik lagi dengan Anda melakukan pengurangan angka-angka expenses ataupun liabilities. Misalkan ada kerugian derivatif, karena kerugian derivatif itu financial instrument, teman-teman tidak perlu ada cash flow-nya. Jadi kerugian karena penurunan adjustment to fair value misalkan. Nah, itu kan tidak ada cash flow-nya. Ya, nah itu misalkan bisa menjadi pengurang. Tapi perusahaan tidak perlu mengeluarkan uang karena ini adalah kerugian bukan yang literally loss, tapi kerugian akibat selisih dari adjustment to fair value. Itu yang kedua, fictitious reduction of expenses and liabilities. Kita lihat yang ketiga, apa sih yang bisa dilakukan? Overvalued asset. Anda melakukan penilaian berlebihan atas aset ataupun undervalued. Yang seharusnya lebih, ini Anda malah sengaja untuk mengurangi. Misalkan penetapan harga valuation aset tanpa pendukung yang dapat diandalkan. Seperti kita tahu bahwa teman-teman seperti aset gedung itu harus direvaluasi asetnya, ya, nilainya, mohon maaf, gedung itu harus direvaluasi asetnya apabila ada potensi penambahan nilai. Jadi teman-teman bisa increasing value of asset. Kalau teman-teman misalkan memiliki gedung, memiliki ruko, teman-teman ajukan saja revaluasi. Nah, di sana nanti akan menaikkan nilai aset Anda, ya. Nah, itu bagaimana kita cara melakukan overvalued dari aset Anda. Yang kedua, misalkan Anda melakukan account receivable valuation, ya. Karena account receivable kita, piutang kita harus dihitung dengan metode net realizable value. Bagaimana nilai terrealisasi bersih. Anda bisa mainkan kalau memang Anda membutuhkan angka aset yang tinggi, maka angka AR-nya, angka aset ya, berarti AR adalah piutang bagian dari aset, maka Anda bisa melakukan delaying, penundaan dari piutang-piutang yang tidak dapat tertagih. Jadi seolah-olah piutangnya tinggi, padahal 30%-nya sudah tidak dapat ditagih dan Anda tidak melakukan valuation atas net realizable AR Anda. Nah, itu Anda bisa setting juga seperti itu. Tapi ini adalah setting yang tidak baik tentunya ya. Atau Anda tidak melakukan write off. Jadi seolah-olah piutangnya ada terus padahal sudah di cadangan tidak dapat tertagih dan sudah tidak mampu membayar, tapi Anda tidak write off ya, sehingga angka piutangnya terus tinggi. Ya, padahal kolektibilitasnya sudah turun. Nah, ini Anda bisa salah satu cara yang tidak benar untuk melakukan overvalued of asset. Nah, sekarang kita lakukan metode berikutnya, premature revenue recognition. Bagaimana premature revenue recognition sudah jelas terjadi di dalam case salah satu maskapai kita ya, yang ada di Indonesia, bagaimana melakukan premature revenue recognition. Yang artinya adalah adanya kemungkinan potensial revenue di kemudian hari sudah direcognize pada saat Anda melakukan pelaporan keuangan. Bagaimana revenue tadi bisa tiba-tiba melonjak angkanya untuk sesuatu yang memang belum bisa kita sebetulnya tingkat keberhasilannya kita juga masih belum tahu. Premature revenue
recognition. Itu juga jelas tidak disarankan teman-teman ya. Yang berikutnya adalah kita sengaja salah mengklasifikasikan revenue and asset, misclassification revenue and asset. Misalkan, seperti yang kita tahu teman-teman bahwa financial asset kita itu digolongkan menjadi 3 ya, seperti saham dan obligasi. Itu diklasifikasikan menjadi 3, ada trading, held to maturity, dan available for sale. Trading, HTM, AFS. HTM, held to maturity, di hold untuk mendapatkan keuntungan cash flow, di hold untuk mendapatkan yield, dan yang terakhir adalah available for sale. Nah, dari ketiga klasifikasi financial instrument ini, dampaknya terhadap laba rugi dan other comprehensive income berbeda-beda. Teman-teman misalkan sengaja untuk melakukan, apabila dikategorikan sebagai trading teman-teman, maka teman-teman harus melakukan fair to market value. Kita perlu adanya secara berkala melaporkan unrealized gain and loss. Nah, tapi kalau teman-teman sudah pindahkan ke held to maturity, maka ada amortized cost. Nah, kalau ada amortized cost pasti akan berdampak pada perbedaan angka laba Anda. Ini Anda secara sengaja ataupun tidak sengaja Anda melakukan misklasifikasi dari aset Anda, terutama aset keuangan kita, karena aset keuangan kita diklasifikasikan menjadi 3, trading, held to maturity, dan available for sale. Di mana ketiga financial instrument ini memiliki dampak yang berbeda pada pelaporan laba rugi dan ataupun di other comprehensive income. Misclassified revenue and asset. Yang berikutnya kita coba lihat omitted liabilities, menghilangkan hutang. Apa yang bisa kita lakukan? Menyembunyikan debt ataupun off balance sheet financing to avoid having included the negative picture of financial statement. Ini salah satu metode yang kita lakukan teman-teman kalau memang teman-teman tidak mau berhutang secara cash, meminjam untuk melakukan pembelian aset, maka teman-teman bisa melakukan leasing. Karena di jurnal dia munculnya menjadi asset list, bukan hutang. So instead of liability, yang muncul di laporan keuangan Anda adalah asset list. Padahal asset list itu adalah hutang juga. Itu salah satu metode yang sering muncul untuk melakukan omitted liabilities, sehingga laporan keuangan Anda terlihat lebih baik lagi, terlihat lebih sehat lah seperti itu. Karena Anda tidak literally muncul hutang untuk membeli aset, tapi Anda masukkan sebagai list yang kita sebut dengan off balance sheet financing. Yang bisa kita lakukan lagi berikutnya adalah omitted or improper disclosure. Ya, misalkan apa sih yang bisa dilakukan improper disclosure, pengungkapan yang tidak proper, yang tidak sepatutnya, Anda mengurangi potensi contingent liabilities. Contingent liabilities itu adalah kewajiban perusahaan di kemudian hari, misalkan akibat Anda menghadapi kasus hukum. Perusahaan tidak bisa lepas dari potensi legal risk, dan kemudian pada saat dia masuk dalam case hukum, ada kerugian yang harus ditanggung di kemudian hari, dia kurangi atau bahkan dia hilangkan di dalam pelaporan keuangan, sehingga seolah-olah perusahaan tidak akan menanggung kerugian di kemudian hari akibat putusan pengadilan. Ya, nah ini untuk menciptakan sentimen positif di dalam laporan keuangan Anda. Padahal ternyata ada pengungkapan, itu wajib teman-teman ya diungkapkan contingent liability, misalkan legal case, seperti itu. Berikutnya yang paling menarik lagi teman-teman, adanya related party transaction. Ini sudah terdeteksi kalau di pelaporan keuangan kita, itu juga sudah kita bahas di playlist pengantar akuntansi. Apa sih related party transaction dan mengapa dia menyimpan potensi? Karena ini adalah hubungan parent dan subsidiary, hubungan induk dan anak. Bagaimana hutang piutang itu bisa di-create antara induk dan anak. Makanya ini sudah terdeteksi bisa terjadi potensi, maka sudah mulai dipisahkan di dalam laporan keuangan. Oh, hell no! Related party transaction, piutang dan utang itu dia berdiri sendiri. Dia tidak boleh menjadi satu bundling dengan hutang piutang pada pihak ketiga ataupun hutang piutang pada umumnya. Oke. So, kalau Anda punya anak, punya induk, ya Anda bertransaksi utang piutang, ya kan lama-lama kayak kan jadi fiktif, nggak ada uang yang ditransfer sebetulnya. Nah, itu Anda harus ungkapkan di related party transaction. Damn! Kalau kita boleh wrap up teman-teman, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8. Ada 8 metode anak dari 3 metode induk. Kalau kita boleh klasifikasikan, ada 3 M's of financial fraud, ada manipulation, Anda melakukan perubahan, kemudian ada yang kedua adalah Anda melakukan misclassification, yang ketiga Anda melakukan misapplication. Kemudian dari 3 tadi turun menjadi 8 kurang lebih yang bisa, ataupun nanti mungkin praktek-praktek yang akan kita temui di dalam akuntansi forensik, bagaimana menaikkan aset, menurunkan aset, menaikkan revenue, melakukan penghilangan informasi, contingent liability, dan segala macam. Jadi ada 3 kelompok induk dari financial reporting dan diturunkan menjadi 8 metode
yang bisa merujuk kepada 3M financial reporting fraud. Nah, itu dia teman-teman mungkin yang bisa disampaikan dari kejahatan financial reporting yang sudah common dilakukan, dan mungkin yang nanti teman-teman pada saat bekerja mungkin akan bertemu dengan hal seperti itu. Semoga bermanfaat, stay terus di channel Independent Training.